Sebagai permulaan, kami akan menjelaskan tentang flowchart. Di sini, flowchart yang akan kami jelaskan adalah flowchart diskon belanja. Program diawali dengan start menggunakan simbol oval. Selanjutnya, input harga barang pertama, harga barang kedua, harga barang ketiga, dan sampai harga barang ke-10. Selanjutnya, jumlah barang pertama, jumlah barang kedua, jumlah barang ketiga, sampai dengan jumlah barang ke-10 menggunakan simbol jajaran genjang. Kita lanjut ke bagian proses. Proses di sini merupakan pengolahan data dengan rumus total belanja dapat dihitung dengan menjumlahkan harga barang yang akan dibeli dikali dengan jumlah barang yang akan dibeli dengan simbol persegi panjang. Lalu, dengan proses sebelumnya, maka dihasilkan total belanja dengan simbol decision. Jika rentang total belanja 1 sampai dengan 100.000 dengan proses diskon sama dengan 0% dikalikan dengan total belanja. Jika rentang total belanja kan dikat dulu. Makanya mah yang bilang gini tadi mah. Jika rentang total belanja 100.000 sampai dengan 1 juta dengan proses diskon sama dengan 5% dikalikan dengan total belanja. Jika rentang total belanja 1 juta sampai dengan 10 juta dengan proses diskon sama dengan 10% dikalikan dengan total belanja. Jika selain rentang 3 data sebelumnya, maka proses dapat dicari dengan diskon sama dengan 20% dikalikan dengan total belanja. Kemudian, didapatkan jumlah yang harus dibayar dengan rumus jumlah yang harus dibayar sama dengan total belanja dikurangi dengan diskon. Lalu, menghasilkan output berupa cetak struk. Dan program diakhiri dengan stop. Sebelum membuat program Pascal, ada baiknya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai Pascal. Pascal terdiri dari 3 bagian, yaitu judul, deklarasi, dan program utama. Nah, karena kita menggunakan case of, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui struktur dari case of tersebut. Bentuknya seperti ini. Case spasi variabel kondisi spasi of, case label pertama titik 2 dengan statement 1 titik koma, case label 2 titik 2 dengan statement 2 titik koma, sampai case label n titik 2 dengan statement n titik koma, kemudian n titik koma. N di sini bermakna untuk mengakhiri program case of. Sekarang kita akan membuat program Pascal dari flowchart yang telah kita buat sebelumnya. Berdasarkan flowchart, variabel yang dibutuhkan adalah H1, H2 sampai dengan H10, kemudian J1, J2 sampai dengan J10, di mana H adalah harga barang dan J adalah jumlah barang. Kemudian TB. TB adalah total barang, HBR adalah harga yang harus dibayar, kemudian X adalah uang yang harus dibayar, dan yang terakhir yaitu diskon. Variabel ini menggunakan tipe data long integer. Kenapa? Agar program dapat membaca nilai jutaan, miliaran, dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke program utama. Program utama diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Nah, untuk menginput harga barang pertama, dapat kita tulis write harga barang pertama sama dengan, lalu read sebagai H1. Setelah itu, untuk menginput jumlah barang pertama, dapat kita tulis write jumlah barang pertama sama dengan, lalu read sebagai J1. Kemudian, untuk menghitung
total harga barang 1 dapat kita tulis right-length H1 dikalikan dengan J1. Setelah itu, kita masuk ke barang 2. Untuk menginput harga barang kedua, dapat kita tulis harga barang kedua sama dengan, lalu read sebagai H2. Kemudian, untuk menginput jumlah barang kedua, dapat kita tulis write jumlah barang kedua sama dengan, lalu read sebagai J2. Kemudian, untuk menghitung total harga barang kedua, dapat kita tulis right-length H2 dikalikan dengan J2, dan seterusnya sampai barang ke-10. Setelah menginput harga barang dan jumlah barang, dapat kita hitung total belanja dengan cara H1 dikali J1 ditambah H2 dikali J2 ditambah H3 dikali J3 ditambah H4 dikali J4 ditambah H5 dikali J5 ditambah H6 dikali J6 ditambah H7 dikali J7 ditambah H8 dikali J8 ditambah H9 dikali J9 ditambah H10 dikali J10. Setelah menghitung harga barang dan jumlah barang, kita dapat menghitung total belanja dengan cara H1 dikali J1 ditambah H2 dikali J2 ditambah H3 dikali J3 ditambah H4 dikali J4 ditambah H5 dikali J5 ditambah H6 dikali J6 ditambah H7 dikali J7 ditambah H8 dikali J8 ditambah H9 dikali J9 ditambah H10 dikali J10. Agar program dapat mengoutput total belanja, dapat kita tulis right-length total belanja sama dengan koma TB. Sebelum melanjutkan program, ada baiknya kita run program terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kesalahan dalam program yang telah kita buat. Agar tampilan program pada saat di run terlihat rapi, maka kita tambahkan clear screen setelah begin. Untuk mempercantik hasil run dari program, maka kita tambahkan go to XY sebelum write dan tuliskan pada kolom dan baris keberapa tulisan tersebut diletakkan. Sekarang kita akan membuat cash off dari program tersebut dengan menuliskan cash total belanja off untuk label 1 dari 1 sampai dengan 100.000, maka diskonnya adalah 0 dikalikan dengan total belanja. Untuk label kedua, dari 100.001 sampai dengan 1 juta, maka diskonnya adalah 5 dikalikan dengan total belanja. Untuk label ketiga, dari 1.100.000 sampai dengan 10 juta, maka diskonnya adalah 10 dikalikan total belanja. Selain label di atas, maka diskonnya adalah 20 dikalikan dengan total belanja. Else di sini berguna untuk menghitung total belanja lebih dari 10 juta satu, karena tidak mungkin nilai total belanja bernilai negatif. Lalu tuliskan N untuk mengakhiri program cash off. Setelah program cash off dari total belanja selesai, selanjutnya kita output dengan menuliskan right-length diskon sama dengan diskon dibagi dengan 100. Diskon di sini dibagi 100 karena pada program cash off sebelumnya diskon tidak dibagi dengan 100. Hal ini dilakukan agar variabel diskon tetap dalam bentuk integer. Setelah mendapatkan nilai diskon, selanjutnya
kita akan menghitung jumlah harga yang harus dibayar. Jumlah harga yang harus dibayar dapat dihitung dengan mencari total belanja dikalikan dengan 100 dikurang dengan diskon yang telah didapat. Untuk mengoutput harga yang harus dibayar, kita dapat menuliskannya right line, harga yang harus dibayar sama dengan harga yang harus dibayar dibagi 100. Agar bisa memilih berapa jenis barang yang bisa diinput, kita bisa menambahkan case of pada jenis barang. Di sini, kita misalkan dengan A. Maka, case A of hasilnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah tampilan program pada saat di-run.